dari hati Tuhan Yesus untuk kita semua. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menerima firman ini ya. Tuhan Yesus tercinta, urapi kami semua. Setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan, berikan pewahyuan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkan ini, biarkan bertumbuh karena lihat Yesus, dan biarkan kami bisa menerima sesuatu yang berguna, dan berikan hati seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Bukan yang sibuk sendiri, yang hatinya lari-lari ya Tuhan Yesus seperti Marta. Tapi berikan kepada kami hati seorang murid, dan ubahkan hidup kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Berkati setiap wanita yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Kita buka Ester pasal yang kelima. Sharing saya berikan judul Wanita Bijaksana di Tengah Badai. Hari-hari ini di masa pandemi, atau jika wabah ini sudah lalu, kalau kita masuk dalam pencobaan tertentu, atau mengalami ujian iman, pokoknya di masa-masa susah, wanita bijaksana itu dibutuhkan. Di dalam sejarah Alkitab selalu bermunculan. Perempuan itu sangat penting di mata Tuhan. Maria yang datangi oleh Gabriel dulu, sebelum Yusuf diberitahu dalam mimpi. Memang Barak menang perang, tapi Deborah lah yang menjadi motor sesungguhnya. Demikian pula kejatuhan Hawa terlebih dahulu sebelum Adam. Jadi Anda dan saya harus tahu bahwa perempuan itu berpengaruh. Putri Sion, itulah julukan yang saya berikan kepada Anda. Ratu-ratu di dunia ini. Kalau kita adalah anak raja, Anda betul-betul adalah orang-orang pilihan. Sebab Tuhan tidak pernah memandang gender kita, laki dan perempuan sama di matanya, sama-sama jadi alat Tuhan, sama-sama menerima urapan. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan, seorang wanita yang menyelamatkan seluruh bangsanya. Di dalam buku kitab Ester ini, sambil kita buka di Ester pasal 5, itu pembacaan kita, ada sesuatu yang ironis. Di masa perang demikian, yang jadi pahlawan bukan seorang hero, tapi seorang heroin. Seorang perempuan. Namanya Ester Hadassah. Seorang gadis desa yang dibesarkan oleh Mordekai pamannya, sebenarnya sepupunya. Dan ketika dia masuk ke istana menang kontes sebagai ratu, bukan karena dia yang paling cantik, tapi karena dia paling berwibawa. Kita bisa belajar sesuatu, para wanita-wanita yang takut akan Tuhan dapat memperoleh manfaat yang tak terhingga mempelajari biografinya. Karena orang ini berdiri teguh di masa badai. Dan karena dia, badai berlalu. Kita butuh wanita-wanita seperti ini di dunia. Ester menghadap raja. Ester 5 ayat pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Ayat 1 dan 2 begitu kalem ya dibaca, tetapi sebenarnya ini mendebarkan. Ini sebenarnya horor sekali, karena raja di zaman itu, Raja Ahasiweros ini sangat paranoid sekali. Sehingga ada protokol yang tidak ada perkecualian, siapapun tidak diundang oleh titah raja masuk ke hadiratnya, akan langsung dibunuh oleh pas pampresnya. Karena banyak sekali konspirasi. Karena raja ini raja besar, negara adikuasa yang jajahannya di mana-mana, jadi banyak musuhnya. Tak terkecuali ratu juga nggak boleh, ratu juga harus tunduk pada protokol itu. Jadi ayat 1 dan 2 ini bahaya buat Ester. Kenapa Ester memberanikan diri? Ya itu tadi, karena dia punya tujuan yang lebih tinggi untuk menyelamatkan bangsanya, dia nggak boleh egois selamatkan diri. Karena Mordekai, pamannya berkata, ada konspirasi, ada yang mau hapuskan orang Yahudi. Kalau kamu diam aja di istana, mentang-mentang di sana, kamu pun akan binasa. Karena kamu juga orang Yahudi, cepat lambat, identitasmu akan bocor ketahuan. Jadi Ester mengambil keputusan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Wanita bijaksana selalu memulai dengan menyadari apa kehendak bapaknya. Putri Sion itu begitu. Dan keberanian karakternya, kekuatan moral dan spiritualnya, itu berakar pada
kesadaran bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupnya lebih dari sekedar jadi cantik, jadi kaya, bisa beli apa, atau menjadi ratu semata-mata. Coba lihat kekuatan karakter orang ini, supaya kita bisa pelajari bahkan di masa pandemi. Atau suatu hari ini akan tetap berguna, firman ini sekalipun wabah telah berlalu, untuk gonjang-ganjing dunia berikutnya, apapun ujian iman, Anda selalu akan jadi Esternya Tuhan. Pada hari yang ketiga, ayat pertama, Ester mengenakan pakaian ratu. Tunggu di situ. Ngapain dia pakai pakaian ratu? Sedangkan di ayat sebelumnya di pasal 4 dikatakan, sudah 30 hari Tuhan tidak pernah memanggil Ester masuk ke hadiratnya. Jadi Ester itu pengangguran. She had nothing to look forward to. Dia tidak punya satu agenda, appointment apa-apa. Semua orang tahu waktu itu, kalau Raja Ahasiweros baru saja kalah perang, padahal ini negara adik kuasa, Raja harus menyaksikan di lautan, mungkin Baginda berada di satu kapal, melihat Royal Navy atau Angkatan Laut kebanggaannya ditenggelamkan oleh musuh. Karena mereka salah strategi. Jadi Raja lagi bete, Raja lagi bad mood, Raja lagi galau hati. Makanya Ester nggak dipanggil selama sebulan. Ratu kesayangan, sekalipun Raja itu punya selir, tapi ini istrinya. Dia selalu pulang, cari dulu mana istri saya. Sebulan lebih 3 hari nggak dipanggil lagi. Nah, Ester kalau dia masih mengikuti kontes untuk jadi ratu agar terpilih, dia pasti diserahkan ke sida-sida yang akan ngedrill dia akan diteter, ditatar, dia akan dipicu untuk mandi lulur, untuk pakai pakaian yang paling bagus dan sebagainya. Tapi sekarang dia sudah jadi ratu, nggak masuk lagi tuntutan itu. Dia sudah tidak lagi di bawah sida-sida. Dia punya kebebasan, hanya dia nggak bisa sembarangan masuk ke hadirat raja. Karena itu ada protokol yang sudah disahkan undang-undang dasar di sana. Tapi selain daripada itu, Ester itu di atas awan-awan. Panglima raja pun nggak berani bentak dia. Siapa berani suruh-suruh? Siapa berani suruh-suruh permaisuri? Nggak ada yang berani. Kenapa saya ngomong ini? Saya mau tunjukkan bahwa Ester mengenakan pakaian ratu atas kehendaknya sendiri dan atas kesadarannya. Itulah disiplin yang dia miliki. Kebanyakan kita itu baru berdandan jikalau ada kegiatan. Bangun tidur, ya jam tertentu kalau ada appointment pagi hari. Kita nggak punya disiplin. Tapi Tuhan menghendaki putri-putrinya punya disiplin. Pertama-tama disiplin rohani untuk berdoa. Tapi kesadaran yang tinggi bahwa dia berdandan dan mempersiapkan diri. Dandan di sini bukan hanya dressing for success itu